Om Swastiastu, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Iputu Videna Rendra Kusuma dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Sebenarnya pengukuran itu apa sih? Pengukuran merupakan penentuan besaran suatu benda menggunakan alat ukur tertentu. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran sejenis yang terdapat pada alat ukur. Nah, pasti sebelumnya kalian pernah kan mendengar istilah pengukuran dan perhitungan. Apakah pengukuran dan perhitungan itu merupakan hal yang sama atau berbeda? Jadi, sebenarnya pengukuran dan perhitungan itu merupakan hal yang berbeda loh. Kenapa? Pengukuran merupakan kegiatan mengukur dengan alat ukur, sedangkan perhitungan merupakan kegiatan menggabungkan hasil pengukuran menggunakan operasi matematika. Jika dibuat dengan kata-kata akan menjadi seperti ini. Tolong ukur panjang dan lebar meja tersebut. Dan tolong hitung luas meja tersebut. Dan itu merupakan hal yang sangat berbeda, bukan? Jadi, pernyataan pertama tadi merupakan pengukuran, sedangkan pernyataan kedua merupakan perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengukuran. Jenis-jenis pengukuran diantaranya yaitu yang pertama yaitu pengukuran berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran berdasarkan kegiatan yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung merupakan pengukuran yang memakai alat ukur langsung dan langsung mendapatkan hasilnya. Lalu yang kedua, pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran dengan menggunakan beberapa jenis alat ukur dengan melibatkan operasi matematika, seperti mencari luas dan keliling. Lalu yang kedua ada pengukuran berdasarkan keabsahan datanya. Pengukuran ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan sekali dan langsung mendapatkan hasilnya. Sedangkan pengukuran berulang merupakan pengukuran yang dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Biasanya pengukuran ini dilakukan ketika mengukur suatu benda namun hasilnya selalu berbeda-beda setiap kali diukur. Jadi, pengukuran berulang memiliki data yang lebih valid dibandingkan dengan pengukuran tunggal yang hanya melakukan satu kali pengukuran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis alat ukur. Jenis-jenis alat ukur dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang dibagi menjadi tiga, yaitu mistar, mikrometeskop, dan jangka sorong. Yang kedua, alat ukur massa, yaitu neraca Ohaus, neraca sama lengan, neraca Dachin, dan neraca pegas. Yang ketiga, ada alat ukur besaran waktu, yaitu stopwatch analog, stopwatch digital, dan jam matahari. Jam matahari digunakan oleh orang zaman dahulu untuk melihat waktu. Keempat, ada alat ukur listrik. Yang pertama ada ampermeter, digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Yang kedua ada voltameter yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan yang terakhir ada ohmmeter yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Dan yang terakhir ada alat ukur volume. Alat yang digunakan untuk mengukur volume adalah gelas ukur. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis alat ukur dan jenis-jenis pengukuran, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca alat ukur. Nah, yang pertama ada mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris memiliki NST atau nilai skala terkecil yaitu 0,1 cm. Cara mengukur benda dengan penggaris yang benar yaitu dengan meletakkan benda sejajar dengan penggaris dan mulai menghitung benda dari garis di bawah 0. Contoh pengukuran dengan penggaris yang salah yaitu seperti gambar di bawah, yaitu mulai dari ujung penggaris, bukan dari garis di bawah 0. Jika kalian salah mengukur barang tersebut, maka ukuran barang yang kalian ukur tidak sama dengan panjang asli barang tersebut.
Lalu yang kedua ada micrometer screw. Gambar di atas merupakan bagian-bagian dari micrometer screw, yaitu ada landasan, ada skrup, ada skala utama, skala nonius, roda bergerigi, roda pemutar, timbal, dan lengan mikrometer. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki diameter kecil. Sekarang kita akan lanjut ke pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki NST atau nilai skala terkecil, yaitu 0,01 mm atau bisa juga disebut sebagai 0,001 cm. Jadi, cara pertama yang dilakukan untuk mengukur menggunakan mikrometer skrup adalah melihat skala utama dan skala noniusnya. Skala utama dapat dilihat dari angka terakhir yang terlihat sebelum pembatas. Sedangkan untuk mencari skala noniusnya, yaitu dengan melihat garis yang sejajar dengan sumbu skala utama. Bisa dilihat dari gambar tersebut, angka terakhir sebelum pembatas adalah 4,5. Jadi, skala utama dari gambar tersebut adalah 4,5 mm. Dan skala noniusnya adalah 12 mm. Lalu, skala nonius dikalikan dengan NST, yaitu 0,01 mm. Dan skala noniusnya menjadi 0,12 mm. Untuk mencari hasil perhitungan, yaitu dengan cara skala utama ditambah skala nonius, yaitu 4,5 mm ditambah 0,12 mm menjadi 4,62 mm. Setelah mikrometer skrup ada jangka sorong. Gambar di atas merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang luar, ada skrup pengunci, ada skala nonius, ada skala utama, ada ekor, pengubah, dan rahang dalam. Selanjutnya kita akan membahas pengukuran menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki NST atau nilai skala terkecil, yaitu 0,01 cm. Hal pertama yang dilakukan untuk mengukur menggunakan jangka sorong adalah menentukan skala utama dan skala noniusnya. Cara menentukan skala utama dalam jangka sorong yaitu melihat angka sebelum 0 dalam skala nonius. Dan cara untuk menentukan skala noniusnya adalah melihat angka nonius yang sejajar dengan skala utama. Pada gambar tersebut, terlihat angka sebelum 0 adalah 4,9 cm dan angka yang lurus dengan skala utama adalah 4 cm. Lalu 4 cm dikali dengan NST dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm menjadi 0,04 cm. Untuk mendapatkan hasil perhitungan dari jangka sorong, yaitu dengan menambahkan skala utama dengan skala nonius, yaitu 4,9 cm ditambahkan 0,04 cm menjadi 4,94 cm. Alat selanjutnya yaitu neraca Ohaus. Untuk mengukur neraca Ohaus, dilihat angka yang sejajar dengan panah yang menunjuk ke bawah pada neraca Ohaus. Angka yang ditunjukkan oleh neraca Ohaus adalah angka 380 dan 5,4 gram. Untuk mendapatkan hasilnya, maka dijumlahkan semua angka yang terdapat pada neraca Ohaus, yaitu 300 ditambah 80 ditambah 5,4 gram menjadi 385,4 gram. Dan yang terakhir ada pengukuran menggunakan gelas ukur. Gelas ukur biasanya digunakan untuk mengukur benda yang memiliki diameter tidak beraturan, seperti batu. Cara menghitung gelas ukur adalah dengan cara melihat volume air sebelum ditambahkan benda dan setelah ditambahkan benda. Lalu angka tersebut dikurangi. Setelah terisi batu, volume gelas ukur tersebut adalah 40 ml, sedangkan sebelumnya adalah 30 ml. Lalu volume gelas ukur yang sudah terisi benda dikurangi dengan volume gelas ukur sebelum terisi benda, yaitu 40 ml dikurangi 30 ml, lalu mendapatkan hasil 10 ml atau yang setara dengan 10 cm kubik.
Lalu, materi terakhir kita hari ini adalah kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum adalah kesalahan yang biasanya berasal dari pengamat. Lalu yang kedua ada kesalahan sistematis, yaitu kesalahan yang biasanya berasal dari alat ukur. Kesalahan sistematis dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan kalibrasi dan kesalahan paralaks. Kesalahan kalibrasi adalah kesalahan yang berkaitan dengan pengaturan alat ukur. Alat ukur menunjukkan angka yang bukan 0 saat benda belum ditimbang. Lalu, kesalahan paralaks merupakan kesalahan saat pembacaan alat ukur karena posisi mata yang tidak sejajar dengan alat ukur. Yang terakhir ada kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang biasanya berasal dari pengamat dan alat ukur, seperti kebisingan, radiasi, getaran bumi, dan fluktuasi tegangan listrik. Nah, setelah mempelajari semua materi yang tadi, ada pun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran tersebut, yaitu pengukuran sangat berarti untuk kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan pengukuran, namun kita sering melakukan pengukuran tersebut tanpa menggunakan alat-alat ukur. Pengukuran sangat berfungsi dalam beberapa bidang pekerjaan, seperti arsitektur, guru tata busana, desainer, dan beberapa pekerjaan lainnya. Tanpa adanya pengukuran, kita tidak akan bisa mengetahui panjang maupun lebar suatu benda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.